Ya, selamat berakhir pekan dan selamat datang kembali di Wibu Channel. Kali ini episode terbaru Wibu Channel. Wibu Channel ini ada konten baru di mana dengan Wibu Podcast ya, menghadirkan narasumber-narasumber. Ini kali ini topiknya agak serius, Pak. Jadi gue pengen ngebahas anime dan aspek kehidupan gitu. Dan samping gue ada Bapak Yunan nih. Boleh perkenalkan diri dulu, Bang? Ya, nama gua Yunan. Lu bisa panggil gua Arvin, Raben atau terserah dah. Yunan juga boleh. Tadi alasan gue diundang ke sini untuk Jadi gue ngundang ke lu ya di acara podcast Wibu nih. Dan kenapa sih gue ngundang dia gitu? Karena gue dengar dia track record hidupnya berhasil selamat gara-gara nonton anime gitu, dan berhasil terinspirasi lah ya. bisa dibilang terinspirasi juga sih. Soalnya gimana ya? Kalau tanpa anime, gue jujur aja nih ya. Tanpa anime tuh hidup gue kayak mungkin gue sekarang udah ada di Israel, jihad di sono, nggak tahu lagi dah. Coba ceritain dulu dong, dari lu survive lu lebih kalian yang pengen nonton, pengen tahu gitu kan. Gue cerita dari pas gue kecil aja kali ya. Dulu pas apa ya, keluarga gue tuh dari kakak gue, nih gue punya 2 kakak ya. Itu dua-duanya wibu. Cuman dulu tuh kan Gundam, Pokemon, Digimon, terus sama Slam Dunk gitu kan. Nah, gue dapat cerita juga pas umur gue 1 tahun itu gue bisa jalan. Jadi gue baru belajar jalan itu gara-gara denger opening Pokemon. Pas masa kecil gue zaman SD tuh karena kakak gue yang menguasai TV, jadi kakak gue nonton Space Tune, gue ikutan nonton dong. Karena gue udah nggak bisa ngotak-ngatik lagi kan. Jadi gue dulu nonton kayak Subasa lah, terus Web Diver lah, Ojo Maju Doremi lah, segala macam dah gue tonton gitu. Karena ya kakak gue nonton, gue otomatis ikut nonton gitu. Karena menurut gue tuh apa ya, pengaruhnya besar banget dalam hidup gue. Dulu gue pas SMP tuh gue punya temen cuma satu, ke warnet gitu main. Pas kelas 3 gue cekcok sama dia. Cekcok, habis itu apa ya, ya karena cewek yang gue suka di pacaran sama dia, gue berantem kan. Habis itu gue musuhan sama dia. Terus gue nazar waktu itu sama dia, lihat aja lu, pas gue STM nanti gue bakal punya banyak temen kayak gitu. Serius ini. Nah pas STM gue waktu itu gabung sama Tangerang Otaku Community tuh. Ya baru gabung, gue iseng nanya dong, di sini ada yang sekolahnya di SMK 4 nggak? Satu sekolah sama gue. Iya, satu sekolahan. Ya terus habis itu ada yang nyaut, ketemu di sekolah. Habis itu seminggu kemudian kita event. Akhirnya gue sampai detik ini nih punya teman banyak. Malah ibaratnya apa ya, kebanyakan jatuhnya tuh. Jadi dunia anime sama Jepangan itu berpengaruh besar sih dalam hidup gue. Udah gak bisa lepas lah. Maksudnya dalam segi aspek kehidupan lu tuh emang sangat berpengaruh banget ya. Maksudnya mengubah cara pandang lu, mengubah pola pikir lu terhadap dunia gitu kan. Sangat berpengaruh lah ya. Contohnya kalau misalkan lu, kalau bisa kasih contoh anime apa nih, misalkan yang lu punya pengaruh banget di hidup lu gitu. Kalau gue sih Hikaru Nogo. Ya. Hikaru Nogo tuh dia ceritanya tentang Igo. Igo itu kayak caturnya Jepang lah. Kan ada Sogi, ada Igo. Nah, Igo itu yang bulat-bulat gitu. Gue sebenarnya nggak tahu cara main Igo kayak gimana, gue nggak tahu jujur. Cuman pas ngeliat itu seru aja gitu. Jadi di situ tuh ngajarin gue banget gitu, kayak misalnya kan ceritanya tentang si Hikaru. Dia tuh tadinya cuman bocah SD biasa, terus nemuin papan Igo. Dalamnya itu ada hantu berusia 1000 tahun lah. Zaman zaman Edo. Nah, si hantunya itu jago main Igo. Jadi si Hikaru ini diajarin main Igo sama dia. Dia itu anime sama angkatan Ghost at School nggak ya? Duluanan itu malah. Oh, duluan itu. Itu tahun 2001 baru 3. Ya segitu. Yang bikin kenapa gue bilang ngubah pandangan gue terhadap dunia ya. Jadi si Hikaru ini yang dulunya childish gitu. Kan semakin lama dia semakin mahir main Go. Nah si hantunya itu namanya Sai ini. Karena si Hikaru bisa main Go, lama-lama dia ngilang. Dia jadi ngerasa kehilangan gitu. Nah si Hikaru di situ mulai berpikir, kok dulu gue pas ada sisa itu cuma nyanyain doang kayak gitu. Jadi gimana ya,
Pokoknya pandangan gue jadi berubah tentang dunia, jadi kayak gue nggak mau nyanyain temen, terus siapapun yang penting bagi hidup gue sekarang ini kayak gitu. Mungkin karena apa sih namanya? Karena lu sudah nonton anime itu dan lu ngerasanya kayak anime ini punya nilai, kalau misalkan lu kehilangan atau enggak itu lu nggak pengen kayak seperti anime itu hidupnya gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang misalkan kayak anime sekarang gitu, kayak misalkan lu nonton Naruto terus lu dapet pencerahan atau gimana? Kalau sekarang sih apa ya, One Piece sih gue. Jujur gue kalau nonton One Piece tuh kadang nangis juga sih. Jadi dia tuh ngajarin tentang pertemanan gitu, ya kan. Jadi lu boleh ngehina gue, tapi lu jangan sampai ngehina teman gue, misal. Jadi tuh mempererat pertemanan lah gitu. Ya menurut gue cukup berperan juga dalam hidup gue. Jadi gue kalau punya teman juga nggak gue sia-siain juga gitu. Tapi kalau menurut lu, kalau misalkan ada orang-orang yang bilang kayak anime tuh anime, lu nonton anime anak kecil lu, atau enggak lu nonton anime bocah lu. Mungkin kalau menurut gue orang-orang itu belum nemu estetika yang nonton anime aja gitu. Ya menurut gue sih kalau tentang itu ya, setiap orang tuh bebas berpendapat. Jadi kalau misalnya ada yang bilang gitu, gue nggak masalah. Kayak pas gue STM nih, gue masuk STM ya kan, 80 veteran tuh. Tahu sendiri lah, di sana tuh patriarki banget. Kayak misalnya kalau lu nggak cowok, lu berbeda, misalnya berbeda banget gitu, lu suka sesuatu yang berbeda gitu, mereka tuh nganggapnya aneh. Kayak misalnya ya, teman gue sering pas gue kelas 1 ya, Naruto, Sasuke, kata gue pasti anjing, kering banget anjing gue. Sampai gue waktu itu pernah gue ributin tuh pas kelas 1 kan, karena menurut gue ini orang kalau misalnya didiamin doang ya nggak bakal diam gitu. Tapi untungnya pas kelas 2 kelas 3 gue nemu yang sefrekuensi sama gue dong. Ya kayak gitu, jadi gue bisa sharing juga. Nah terus juga tadinya gue nggak ngerti bola, mereka ngomongin bola, gue ngikutin juga. Anime tuh nggak semuanya untuk bocah sih, ada juga kan yang kontennya kayak Akame ga Kill, terus kayak Code Geass segala macam itu juga kan, kalau misalnya lu tonton seru juga. Ada pesan-pesan buat lu kalau yang misalkan wibu-wibu di luar sana gitu yang masih emang malu sama dirinya kalau misalkan kayak wibu, atau enggak kalau lu kan dari tadi udah survive nih dari kecilnya, udah emang punya teman, terus dari anime lu ngubah pandangan hidup lu gitu. Pesan-pesan lu kalau buat wibu-wibu di luar sana yang misalkan kayak lu masih malu mengaku dirinya wibu, maksudnya masih emang ini sosial gitu. Nggak, gue jujur aja nih, gue sendiri juga nggak bakalan terang-terangan ngakuin kalau diri gue wibu gitu. Karena emang ada beberapa wibu yang sikapnya tuh malu-maluin, ya kan. Kalau lu kalau event juga ngeliat sendiri lah. Iya, ada ya. Cuman ya kebanyakan wibu tuh introvert gitu, jadi dia mengurung diri, jadi enjoy sama dunianya sendiri gitu. Ya kalau misalnya lu pengen berubah gitu, gue yakin sih suatu saat juga lu bakal nemu orang-orang yang sefrekuensi sama lu gitu, dan lu situ nyaman. Asalkan ya lu nggak berlebihan lah dalam mengaplikasikan hobi lu itu. Menurut lu segi anime ini berpengaruh terhadap karir lu nggak? Kalau gue berpengaruh karena gue sekarang ini kerja di perusahaan Jepang. Gue waktu itu interview nih, jujur nih, gue bilang ke HRD gue, saya bisa sedikit bahasa Jepang. Terus disuruh praktekin, gue praktekin. Terus gue dites, kira bisa. Nah, jadi kalau menurut gue nggak sia-sia juga lu kalau misalnya nonton sambil mempelajari bahasanya gitu, karena itu bisa pengaruh besar buat karir lu. Kembali lagi nggak cuma nonton anime doang, ternyata bisa bisa menunjang karir juga. Ya gitu aja lah podcast kita, Wibu Podcast kali ini. Mungkin next saya bakalan datengin yang gede-gede lagi kan, siapa tahu kita bisa datengin Punipun atau Larissa. Terima kasih nih Bapak Kiwai, Bapak Yunan sudah hadir di tempat ini. Semoga bisa menginspirasi penonton wibu-wibu di rumah lah ya. Oke, sekian dari Wibu Channel. Penutupnya gini aja. Thank you.